6 yang boleh dipakai niat dalam wudu. Jadi kalau ada yang bertanya niat wudu itu gimana? Kalau kita diajarin nawaitul wudu'a birafil hadasi fardhillah, itu baru salah satu. Sebetulnya ada 6. 1, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Oke. Niat saya wudu. 2, ada fardi wudu'in. Nawaitu ada fardi wudu'in. Niat saya melakukan wajib wudu atau fardu wudu. 3, tapi mohon maaf bentar, selang ligoi dari hadasin, bagi orang yang bukan dari hadas. Kenapa? Karena orang yang dalam hadas itu dia bukan wudu untuk menghilangkan hadas, tapi wudu agar boleh sholat. Karena orang yang dalam hadas, dia tidak hilang hadasnya dengan wudu. Sebab bisa saja pada saat dia sedang wudu dia keluar hadas. Namanya orang kekser, baru aja cuci tangan, gosok-gosok tangan, udah muncrat lagi, keluarnya kencing, kan sudah hadas. Makanya untuk orang yang kekser, pada saat dia wudu, niat saya wudu agar boleh sholat. Nawaitu istibah atas sholat, bukan niat birafil hadas. 1, niat saya wudu, niat ada fardi wudu'in. Yang ketiga, niat rafi hadasi, nawaitu raf al hadasi lillahi ta'ala. Walaupun kagak sebut hadas asghar, nawaitu raf al hadasi fardhu lillahi ta'ala. Hatta fil wudu'il mujaddad, walaupun dalam tajdidul wudu. Mang Oman masih punya wudu, sekarang mau wudu lagi, gimana niatnya? Boleh enggak kalau niat rafil hadas? Kalau boleh, kan kita masih belum punya hadas. Oh, ternyata silakan nawaitu rafil hadas walaupun kita belum punya hadas. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya begini pemirsa, antara wudu dan hadas ini dua perkara yang munaqadhah. Sehingga pada saat kita wudu hilang hadas, pada saat datang hadas berhenti wudu kita. Namun dengan tidak adanya hadas, garis miring dengan adanya wudu, jadi kita boleh sholat. Sehingga niat kita wudu dengan niat menghilangkan hadas, ya satu perkara yang sama. Saya ulangi, pada saat kita wudu maka disitulah hilang hadas. Oke? Dan pada saat kita hadas maka disitulah berhenti wudu. Nah, dengan kita wudu hilang hadas, saya ganti kalimatnya, dengan hilang hadas berarti kita. Oke? Nah, jadi kalau sekarang Mang Oman dia masih punya wudu, mau wudu lagi, boleh nggak niat wudu? Ya memang dia niat wudu kan? Masalah loh? Nggak ada. Ya, sekarang ada masalah. Bagaimana kalau Mang Oman niat nawaitu raf'al hadas? Ini pun nggak ada masalah. Karena raf'al hadas adalah wudu, wudu adalah raf'al hadas. Oke? Sampai di sini tidak dapat dipahami? Mesin amang saya diprotes. Protes menentukan. Nah, gimana judulnya? Orang belum punya hadas suruh niat raf'al hadas. Perlu dipahami, raf'al hadas ini sebuah istilah.
amrun i'tibari. Kita kalau suruh nyari yang hadas itu seperti apa, sok pun ayat ini mana bisa magian hebat. Datang ke Alfamart, hadas masih ada nggak? Pasti dia bilang nggak ada. Kalau kita mau beli hadas ke Alfamart itu memang nggak ada. Hadas itu amrun i'tibari, sesuatu yang abstrak tidak bisa kita lihat. Sesebutan doang agar mudah kita mengatakannya. Nah, wudu adalah raful hadas. Raful hadas adalah wudu. Jadi orang yang tajwid dulu wudu pun boleh niat wudu, boleh niat raful hadas karena tadi itu ya. Nah, berikutnya nawaitu toharota anhu. Nomor berapa? Kalimat. Nawaitu toharota anil hadas. Silakan. Atau nawaitu toharota lis sholat, niat saya bersuci untuk sholat, silakan. Atau nawaitu toharota lil tawaf. Nah, nawaitu toharota limasil mushaf, niat saya bersuci untuk memegang mushaf. Kenapa? Karena sholat, tawaf, pegang mushaf itu membutuhkan wudu. Pokoknya mah silakan. Yang terakhir nawaitu istibahata muktakirin ila sholat, muktakirin ila wudu. Nah, sholat nawaitu istibahata sholati lillahi ta'ala, nawaitu istibahata tawafi lillahi ta'ala. Ini kalau istri kita sedang istihadah, kasih tahu pada saat wudu, awas niatnya niat istibahatus sholat, jangan niat raful hadas, tapi niat istibahatus sholat. Karena orang yang istihadah dia akan tetap sholat walaupun dalam kondisi dia sedang kotor. Ya, walaupun dia bawa air kencing, walaupun dia bawa darah. Kenapa? Dia sudah dapat kartu akses masuk, jadi boleh dengan wudu. Saya kasih gambaran, ya, kasih gambaran. Misalkan Ustaz Sulaiman yang pipinya telur, anda mengirim yang dari yang martabak turun di dalam, mendapat panggilan khusus masuk ke gedung istana presiden. Maka protokol yang pertama harus berpakaian rapi, bersih dan sopan. Gus rapi, sopan, bersih, siapa mungkin dengan ini. Begitu mau masuk ke istana, nyemplung ke susukan. Pada istana kok serokan, nyemplung kan. Waktu tinggal 5 menit. Waduh, balik lagi. Mana bisa jam saling nggak ada. Datanglah pas pampres, Bapak sedang ditunggu sama presiden. Gimana sih pakaian saya? Udah nih, bawa kartu nama saya. Cek salah pas pampres. Kalau bawa kartu nama saya, jangankan pakaian kotor, sataranja dia udah masuk. Gitu. Itu ibaratnya. Ya. Jadi pada saat orang istihadah dia wudu bukan menghilangkan hadas, tapi agar boleh sholat. Nah. Adapun niat-niat yang lain, niat saya wudu agar boleh pegang hadis, itu nggak bisa, karena itu sunat punya wudu. Niat saya wudu untuk baca Quran, baca Quran itu disyaratkan kudu boga wudu, tapi sunat boga wudu, ya, baca Quran. Tapi kalau pegang Quran harus punya wudu, walaupun Quran dina HP. Quran dina HP adalah mushaf pada saat dibuka. Kemarin banyak yang nanya 2 tahun yang lalu, bagaimana itu aplikasi Al-Quran dalam handphone? Oh, pada saat dia dibuka, dia jadi mushaf. Tapi pada saat tidak dibuka, maka jadi handphone kembali. Oke? Ya, beda dengan mushaf. Seutuhnya mushaf yang diciptakan memang untuk mushaf, seperti mushaf Al-Quran. Dia memang dicetak untuk Al-Quran, tidak dicetak untuk selain Al-Quran. Kalau aplikasi Al-Quran dalam handphone, itu orang bikin handphone yang kebetulan bisa dimuatkan Al-Quran.
Jadi walaupun di HP ada aplikasi Quran, cegah nggak masalah bawa ke kamar mandi. Asal aplikasinya jangan dibuka. Ya, kecuali dibuka aplikasinya, dibuka Al-Quran, dibawa ke kamar mandi, ya teman-teman. Dulu ada yang pernah bertanya sama bapak, boleh enggak bawa Al-Quran ke dalam kamar? Kata bapak enggak boleh. Kenapa? Ada Al-Quran. Oh, kalau begitu api Quran enggak boleh masuk ke toilet. Waduh, kurang maka kita taruh ya bener. Cek bapak kia, ya, itu mas ya. Kan itu nama kata Al-Quran ibarat kaset. Dulu zaman kaset CD pun nggak ada, ya. Orang kata Al-Quran ibarat kaset Al-Quran. Kalau kaset dibawa ke dalam kamar mandi nggak masalah. Yang jadi masalah kalau disetel, ya. Begitupun orang hafid Quran, dia masuk ke kamar mandi nggak masalah. Yang jadi masalah lamun mana turun di kamar mandi. Nah, ini pun sama. Aplikasi dalam Al-Quran, aplikasi Al-Quran dalam HP, dia selama tidak dibuka ya jadi HP. Diawas, ulas sekali-kali ngabobot aplikasi Al-Quran, lamun dina eta HP masih kena aya gambar nomor. Ayo saya harapusan. Pilih sia tek hapus nomor apa Quran. Ayo ya mama. Tapi nabi nasi di Quran. Ayo dulu buka kena indah. Oke. Kamu yang baru lulus. Ya, soal mana sih ayah? Iya. Kayak jadi silakan Bapak. Berikutnya, dari mana para ulama mujtahid mutlak netepin hukum bahwa wudu wajib niat? Kenapa? Karena dalam Al-Quran rukun wudu cuma 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum terus wa arjulakum ilal ka'bayn. Cuma 4. Aisyah dalam Al-Quran nyebutkan niat segala. Oh, maaf. Dalil yang menetapkan wudu harus niat itu bukan dari Al-Quran tapi dari Al-Hadis. Innamal a'mal binniyat. Sedangkan kedudukan Al-Quran, hadis dan ijma dalam adillatus syar'iyyah hukumna sadarajat. Sama-sama bisa dijadikan dalil hukum syariat. Al-Quran, hadis, ijma. Itu disepakati oleh semua ulama. Al-Quran, hadis, ijma. Sehingga kalau ada orang tidak menerima Al-Quran, tidak menerima hadis, tidak menerima ijma, maka dikafar kufur hukumnya. Lamun muka opat baru ia mukhtalaf. Apa? Kias. Kalau kias tidak disepakati oleh ulama. Kita madhab Syafi'i, kita madhab Maliki, bahkan madhab yang empat itu menyetujui kias. Sehingga adalah madhab. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma, maka kita pakai kias. Namun apakah semua ulama setuju boleh kita pakai kias? Maka berbeda-beda. Ada ulama yang kagak pakai kias. Kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma, jangan dilaksanakan. Kita bersumber Al-Quran, hadis, ijma we. Biasanya kan pada itu golongan itu. Calon mengarang udah. Kalau nggak ada dalam Al-Qurannya, kalau nggak ada hadisnya, kenapa? Kita pahami karena mereka tidak pakai kias. Kalau kita mau pakai seperti netepin maulid. Ya, kenapa kita harus maulid? Kan dalil hukumnya kias. Dikiaskan karena puasa poe Senin akan jin Rasul. Kenapa Rasul suka puasa di hari Senin? Kata Rasul, aku dilahirkan pada hari itu. Jadi Rasul merayakan hari kelahirannya dengan puasa. Maka orang dapat perayaan-nya. Itu kata dalil kiasi wajar batur sewakeun oge ngaharamkeun kana bungkut karena manehna teu make kias begitu. Nah, itu baik lah.
mun aya jurus ka oda lamun kan gitu bener aja kurang. Jadi kita kawan mereka lobaan protes di lembur wae apa-apakan di Makares Raya segala. Atau yang terus begitu sama kawan itu hilang direktor. Dia kau udah mau bisa keluar kurang dari awak masuk angin. Ku manis dan di enok kan khutbah di Makares Raya membayar siap tak pakai mobil anak supirnya ulah mobil bensinan dari supir berangkat tadi. Nah itu orang yang tadinya protes khutbah di Makares Raya. Pas baliknya lumayan udah lagi 1,5 kali. Itu terprotes. Udah gak protes lagi. Kerasa kesian. Oke, berikutnya. Jadi penentuan dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Rasul yang menyempurnakan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan hudal linnas. Dan Kanjeng Rasul pun wa innaka lahuda wa innaka la'ala huda. Dan itu adalah huda. Sehingga Rasul adalah Quran, Quran adalah Rasul. Siti Aisyah kan pernah berkata, wallahi innal Qur'ana la khuluquhu wa khuluquhul Qur'an. Nomor kedua, bahwa Al-Quran itu perlu tafsir, perlu pemaknaan, bukan perlu penterjemahan saja. Sedangkan wala ya'rifu ma'ani Al-Quran illa Rasul. Tidak ada yang tahu makna asli dari Al-Quran kecuali Kanjeng Rasul. Karena apa? Karena orang yang dikasih tahu makna Al-Quran hanya Kanjeng Rasul Allah. Itu pun tidak semua, karena ada beberapa rahasia Al-Quran anu Allah tidak diberitahukan, di antara ayat mutasyabihat, terjadinya kiamat dan lain sebagainya. Makanya hasil ilmu Kanjeng Rasul tertuanglah innamal a'mal binniyat. Berikutnya wa yajibu qarnuha inda awali qasdi juz'in min wajhin. Pada saat niat, tapi niat itu mesti dibarengin sama basuh wajah. Indah gosli awal juz'in min wajhin. Nalika pada saat pertama kali basuh satu juz dari wajah. Awas, di sini diartikan di mana disyarakan gosli juz'in, bukan gosli wajhin. Ya. Kalau gosli juz'in seperti ini, saya kasih contoh. Tak, siup cair. Katakanlah ayeuna wajah terbagi 3 juz, ya. Dari alis ke atas, alis ke bibir, dari bibir ke bawah. Oke, katakan ke dinya supaya enggak begini. Dan Mang Roni wudu. Begitu air kena jidat dapat niat. Ya. Berarti wudu Mang Roni mulai dari jidat. Ke bawah udah kagak usah niat lagi, enggak usah ini lagi, tinggal ikuti alur air. 1. 2. Sule wudu. Begitu air kena jidat belum dapat niat. Begitu datang ke hidung baru dapat. Ya, terus air kan ngalir ke bawah. Maka wudunya sule dimulai dari hidung ke bawah. Hidung ke atas belum dapat niat, jadi belum dihitung wudu. Maka balikin lagi ke atas atau basuh pada basuhan kedua. Oke? 3, misalkan ya, udin wudu pas jidat nggak dapat niat, pas hidung nggak dapat niat. Begitu gado baru dapat niat. Maka wudunya udin baru dimulai dari iya kaluhur belum dihitung wudu. Ya, itu kaluhur. Jadi kumaha? 1 bisa airnya dibalikin lagi ke atas. Tuh, balikin lagi atau dibasuh dengan basuhan yang kedua. Gitu. Jadi kekara wa ma qona bahwa awaluhu. Juz wajah anu kabarengan kunyah itulah permulaan wudu. Jadi awas jangan salah arti. Wudu itu niatnya mesti di jidat. Awas. Indah awali gosli wajhin.
wajihin tapi gosli awali juz'in min wajihin. Jadi lain binataran. Sehingga banyak orang anu geus beunang niat, pas di jidat dia nggak dapat niat, di hidung dapat, dia bilang ulangi lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau juga. Wajib. Kunaon? Da eta sih pikiranana. Ya. Jadi niat itu mesti di jidat. Kenapa itu jidat awal aja? Gitu pemirsa. Jadi wama corona awal eta we garis bawah kita. Juz wajah yang dibarengi dengan niat, maka di situ mulainya wudu. Mulainya wudu. Tek. Ayo masalah takdir saja. Masalah nyampi. Iya. Ada rukun wudu, ada sunnah wudu. Sunnah wudu terbagi 3. Ada sebelum wudu, ada di tengah-tengah wudu, ada setelah wudu. Sunnah sebelum wudu harus dilaksanakan sebelumnya. Kalau sudah masuk ke wudu, maka itu sunnah sebelum wudu jadi hilang kesempatannya. 1 basuh tangan, 2 berkumur, 3 istinsaq. Oke? Nah, kalau sekarang hadis, udah niat wudu duluan. Tuh, udah basuh muka, maka hadis sudah nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk basuh tangan lagi, udah nggak bisa berkumur lagi, udah nggak bisa istinsaq lagi. Kenapa? Wudunya udah mulai. Sedangkan yang 3 tadi adalah sunat sebelum wudu. Itu jadi, nah ini kasih kalau belum buka celana dulu. Nah, pertanyaannya begini, kan dalam 2 perkara, 1 pada saat kita berkumur, ya pasti ada air yang kena ke kulit wajah. 2, pada saat kita istinsaq, ada air yang kena ke kulit wajah. Oke? Nah, timbul kasus seperti ini. Begitu istinsaq, kenapa niat? Begitu istinsaq kalah niat. Sedangkan pas niat ada kulit wajah yang kena air, berarti setara wudu. Mulai wudu kan? Kalau sudah mulai wudu, patah putus sunatul marwadah, patah putus sunatul istinsaq dan lain sebagainya. Gitu. Makanya bijaksana seperti dia. Ya. Kalau kita mau berkumur, niatkan sunat wudu. Ya. Kalau kita mau istinsaq, niatkan sunat istinsaq. Baru setelah berkumur, setelah istinsaq, baru kita basuh muka, niat rokal, hadas atau niat wudu. Jadi yang sunat kita niatkan sunat, yang wajib, yang rukun kita niatkan rukun. Kata bijaknya seperti itu. Jadi ditafrik, dipisah-pisah antara niat wudu dan niat sunnah itu. Terus kenapa niat harus dibarengkan di ghusl wajib? Ya. Sekalian ada orang tanyakan, kenapa niat harus dibarengkan dengan takbiratul ihram dalam sholat? Oke? Kenapa niat haji harus dilipat? Kenapa niat ihram harus dilipat? Itu pertanyaannya. Jawabannya begini, karena ihram dari miqat, karena takbiratul ihram, karena basuh wajah adalah pekerjaan pertama dalam ibadah tersebut. Ayo lagi, karena ihram dari miqat adalah pekerjaan pertama dari haji, dari umrah. Sedangkan itu ihram bisa dihitung bagian dari haji dan umrah kalau sudah diniatkan. Karena pekerjaan apapun jika tidak diniatkan maka tidak dihitung. 1, 2, dina sholat. Kenapa niat
harus dibarengkan dengan takbiratul ihram karena takbiratul ihram adalah awalnya sholat. Itu awalnya sholat. Jadi di takbiratul ihram itu udah harus dihitung sholat. Agar dihitung sholat maka harus diniatkan. Karena takbir kita baca sementara belum ada niat di sana, itu tidak dihitung takbir sholat. Namun beda takbir sholat dengan takbir musajen atau takbir ningali Allahu Akbar sarua kan sarua Allahu Akbar sarua kok nu dihitung sholatnya karena dibarengkan tuh takbir yang itu bisa dihitung sholat jika kita barengkan niat karena innamal a'mal biniat sah sholat kamu diniatkan dan takbiratul ihram adalah awal dari sholat. Kalau kita tidak pasang niat pada takbiratul ihram, contoh kita pasang niat sebelum Fatihah, maka itu sholat enggak ada takbiratul ihramnya. Oke? Kata sholat takbiratul ihram. Yang ketiga, kenapa niat wudu harus dipasang di wajah? Jawabannya karena basuh muka adalah pertama wudu. Jadi agar dihitung wudu maka harus dipasang di niat, dipasang di wajah. Sehingga kalau kita sudah basuh muka baru niat di tangan tuh, jadi dipasang niat pada tangan, maka wudu kita cuma ada basuh tangan, basuh mukanya nggak ada. Kan muka udah basah, iya nggak dihitung. Kenapa? Nggak diniatkan. Itu diniatkan. Sedangkan kan hari niat mah kita anu ngajadikeun kana amal-amal. Contoh. Baik. Si Bajil KPRP nyandung. Kira-kira mustahil. Mungkin enggak? Tapi rahasia banget. Hampir malaikat itu nyamuk. Puting-puting kanyamuan ku pamajikan anak beri kerjunung kanyamuan kerjunung kasih nomor bagus itu di udah pamajikan itu udah maka sarung doang beri sarung itu pamajikan anak lupa simpan ayah siapa bulan itu nyemplung tadi nyemplung air dia jelum nyemplung begitulah sekalian nawaitul husna al-wajibah bilahi jadi harus walaupun dengan ajakan. Oke. Tapi ani niat mati jadi. Niat mati jadi. Model kan sih baca nyemplung nanti niat nyemplung bae geus. Yang mereka buka hadas. Nyemplung ini lah muajam bisa tuh. Ini kalau kita mau pergi rumah, ambil nafas, ngelak lagi. Kalau dia punya junub jadi enggak niat mandi junub 2 jam aja nanti bara rontok kulitnya keluar tetap mandi deh. Kenapa? Belum diniatkan. Innamal amal binniyat. Tuh wasani atau sujud wajhi wallahu a'lam bishawab.